wabarakatuh. Perkenalkan, saya Claudia Cynthia Bella dari kelompok membran plasma atau membran sel. Dan rekan saya Maulida. saya Syarma Maria. Di sini kami bertiga ingin menjelaskan sedikit kesimpulan dari membran plasma, mulai pengertian, tujuan, dan peran. Membran sel adalah lapisan tipis yang tersusun dari lipid bilayer, terutama fosfolipid dengan protein, kolesterol, dan karbohidrat yang tertanam di dalamnya. Fosfolipid membentuk struktur dasar dengan sifat amfipatiknya, di mana bagian kepala berisi hidrofilik dan bagian ekor bersifat hidrofobik. Di sini saya akan membacakan fungsinya. Fungsinya sebagai penghalang selektif zat-zat pada sel. Hanya molekul O2 dan CO2 yang dapat melewati secara bebas, sedangkan molekul lain membutuhkan bantuan protein untuk melintasi. Dan yang terakhir ada tiga peran, yaitu peran dalam transportasi. Membran plasma memainkan peran penting dalam transportasi zat melalui dua mekanisme utama, yaitu transportasi pasif, tidak membutuhkan energi, termasuk difusi sederhana, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Yang kedua, transportasi aktif, membutuhkan energi atau ATP, digunakan untuk memindahkan zat melawan gradien konsentrasi, misalnya pompa ion, natrium, dan kalium. Simak videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarma Malia dari kelas 11 3 SMA Negeri 8 Balikpapan. Jadi hari ini saya akan membuat praktek dengan judul efek larutan air garam terhadap membran sel kentang. Halo teman-teman, selamat pagi. Kenalin, nama saya Maulida, kelas 11 3. Jadi di sini saya akan melakukan uji coba timun yang dimasukkan di dalam vaksin. Di sini sudah ada alat dan bahan saya. Yang ke satu ada timun yang sudah saya potong jadi dua. Selanjutnya ada sendok, vaksin, dan gelas plastik.
sel. Jadi di sini ada alat dan bahan. Alatnya sendok plastik dan sedikit garam, sama ada gelas plastik dan tomat yang sudah saya potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan melakukan percobaan sederhana untuk memahami bagaimana proses transport zat melalui membran terjadi, khususnya proses difusi dan osmosis. Kita akan menggunakan teh celup sebagai contoh. Contoh sederhana untuk memahami bagaimana zat bergerak melalui membran, seperti yang terjadi pada membran plasma di dalam sel kita. Pertama, siapkan 2 buah teh celup, air panas dan air dingin, dan 2 gelas bening. Air panas digunakan untuk mempercepat proses pergerakan zat, sementara air dingin akan memperlambatnya. Kita akan melihat bagaimana perbedaan suhu memengaruhi proses difusi. Mari kita masukkan teh celup ke dalam kedua gelas, 1 di dingin dan 1 di panas. Kita masukkan. Oke. Gunakan stopwatch untuk menghitung waktu yang diperlukan bagi teh untuk larut sepenuhnya. Ini akan membantu kita mengukur untuk membandingkan kecepatan pergerakan zat melalui proses difusi dalam kondisi suhu yang berbeda. Kita menggunakan stopwatch. Kita tunggu sampai ada perbedaan. Oke, butuh waktu 50 detik untuk terlihat perbedaan dari air panas dan air dingin. Jadi dari percobaan ini kita bisa melihat bagaimana suhu dapat memengaruhi kecepatan pergerakan zat melalui proses difusi. Pada air panas, proses ini berlangsung lebih cepat, sedangkan pada air dingin lebih lambat. Sama seperti yang terjadi pada membran sel. Perbedaan suhu atau kondisi lingkungan dapat memengaruhi kecepatan transport zat melalui membran. Percobaan ini membantu kita memahami lebih dalam bagaimana proses transfer pasif seperti difusi itu bekerja, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks biologis, seperti di dalam sel kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di percobaan selanjutnya.